Terlihat Raja Dewa yang merasuki tubuh Jinong terus memaksa Jining untuk membunuh Suli. Ia melakukan itu supaya Jining menjadi orang penjahat karena bagaimanapun juga Raja Dewa ingin Jining menjadi sekutunya. Namun tetap saja Jining mendengarkan perkataan Yu-er dan tidak membunuh Suli. Setelah itu Raja Dewa menjadi marah karena misinya telah gagal. Mo Chen mengatakan Raja Dewa harus bertingkah layaknya Jinong supaya tidak menimbulkan kecurigaan terhadapnya. Sedangkan Jining berterima kasih kepada Yu-er karena sudah mau menahannya untuk tidak membunuh seseorang. Apabila tidak ada dirinya, mungkin saja ia telah menjadi pembunuh saat ini. Jining lalu menciumnya di sana. Setelah itu, Jining dan Yu-er memilih untuk kembali ke sekolah karena suku Ji saat ini sudah terasa cukup aman. Ia pun berpisah dengan Jinong. Saat di perjalanan, Suli menghampirinya, bukan untuk balas dendam, melainkan berterima kasih karena tidak membunuhnya. Di sana ia mau membocorkan sebuah rahasia kalau Raja Dewa merasuki tubuh Jinong. Namun, belum sempat ia mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Suli dibunuh oleh seseorang yang tak lain adalah Raja Dewa. Sontak hal tersebut membuat mereka berdua sangat terkejut. Sesaat, Yu-er melihat bekas luka di tubuh Suli dan menyadari serangan itu hanya dimiliki oleh Jinong dan ia hafal betul teknik bela dirinya. Lalu saat kembali ke sekolah, semua murid yang sehabis keluar sekolah kini dicek tubuh mereka sebelum masuk ke sekolah oleh Guru Chan. Apakah menyimpan jiwa Hundun atau tidak? Karena diketahui jiwa Hundun merupakan jiwa iblis yang sama seperti Raja Dewa. Apabila ketahuan memiliki jiwa tersebut, maka bisa dipastikan mereka adalah mata-mata dari Raja Dewa. Hal tersebut membuat Jining merasa khawatir terhadap Yu-er karena hanya ia yang memiliki jiwa tersebut. Mereka pun mencari cara bagaimana meloloskan diri dari pengecekan Guru Chan. Untung saja Muzi datang ke sana dan berpura-pura meminta Yu-er untuk masuk ke dalam atas permintaan dari kepala sekolah yang saat ini memanggilnya. Setelah itu kepala sekolah yang khawatir akan keselamatan Yu-er lalu diberikan sebuah gelang yang berguna untuk menyembunyikan jiwa Hundun di dalam tubuhnya. Karena kemungkinan Guru Chan sudah mencurigai Yu-er saat ini. Sedangkan Lata dipanggil oleh Guru Mingxi, pemilik sekolah Heibai atau yang kita kenal sebagai Sugiono. Di sana Mingxi alias Sugiono ini memberikan sebuah batu mutiara yang berguna untuk mencari tahu siapa pemilik jiwa Hundun di sekolah. Batu mutiara itu lebih akurat daripada alat pendeteksi milik Guru Chan. Lata yang sudah mengetahui Yu-er pemilik jiwa tersebut memilih diam karena ia juga tahu Yu-er bukanlah mata-mata Raja Dewa. Ia pun membawa batu mutiara tersebut dan tak sengaja berlimpas dengan kepala sekolah dan Guru Feng, yang membuat seketika batu mutiara langsung bersinar, yang menandakan kepala sekolah dan Guru Feng pemilik jiwa Hundun yang merupakan mata-mata Raja Dewa. Ia pun pergi menceritakan hal tersebut kepada Muzi, dan mereka berdua tentu saja tidak mempercayai kedua guru mereka merupakan mata-mata dan akan menyelidiki dahulu semuanya ini. Hingga di malam harinya, Muzi menjadi galau dan masih tidak percaya.
Dari arah belakang, Guru Feng menghampirinya dan berkata kalau ia juga curiga terhadap kepala sekolah yang merupakan pemilik jiwa Hundun. Untuk membuktikan semuanya ini, Muzi dipinta untuk menyelinap masuk ke dalam ruangan milik kepala sekolah dan mengambil batu ingatan di sana. Dengan begitu, mereka bisa tahu apakah kepala sekolah memang benar mata-mata atau bukan. Muzi langsung melakukannya dan melihat batu ingatan milik kepala sekolah yang ternyata memang benar kedua guru kepercayaannya itu adalah mata-mata dari Raja Dewa. Lalu keesokan harinya ia pergi menemui Lata dan menceritakan apa yang telah ia lihat. Dan saat ini mereka masih ragu akan semua kebenaran yang mereka ketahui. Sesaat semua murid berlarian menuju lapangan. Ternyata semua murid bersama Guru Chan menangkap kepala sekolah dan Guru Feng karena terbukti memiliki jiwa Hundun alias mata-mata Raja Dewa. Tak lama kemudian, pasukan suku Beisan yang dipimpin oleh Lukman datang ke sana dan menangkap kepala sekolah. Karena menurut informasi dari Guru Chan, kepala sekolah dan Guru Feng adalah mata-mata. Setelah itu, Lukman berencana membawa kepala sekolah untuk dipenjara. Karena bisa dikatakan Lukman ini seperti polisi yang menjaga kedamaian sekolah Heibai. Namun Guru Chan melarangnya. Ia mau kepala sekolah dikurung di sekolah terlebih dahulu. Lukman mengikuti perkataannya karena bagaimanapun juga ia merupakan alumni dari sekolah itu juga. Singkatnya, Guru Chan hendak mengadili dan menghukum kedua guru tersebut atas tuduhan mata-mata Raja Dewa. Hukumannya tidak lain menghilangkan kekuatan kepala sekolah dan Guru Feng. Lalu setelah itu dipenjara sampai mati. Jelas semua murid tidak setuju karena bagaimanapun juga kepala sekolah sangat baik kepada mereka, tidak pernah berbuat kejahatan. Lata dan Muzi berkata Guru Chan tidak berhak menghukum mati seseorang karena ia bukan pemimpin sekolah, melainkan masih ada Guru Mingxi, pemilik sekolah Heibai, yang harus menyelesaikan semua masalah saat ini. Karena banyak murid yang menentang perintahnya, Guru Chan mau tidak mau mengurung kepala sekolah dan Guru Feng terlebih dahulu di dalam penjara. Lalu setelah itu, Jining bersama Yu'er menghampiri kepala sekolah dan Guru Feng menggunakan portal dimensi milik Melati. Di sana mereka tahu kepala sekolah tidak mungkin mata-mata, melainkan pasti dijebak oleh Guru Chan. Guru Feng membenarkan hal tersebut. Batu ingatan milik kepala sekolah pasti sudah disabotase dan ditukar dengan yang palsu. Terlebih lagi, ia dengan kepala sekolah tidak memiliki jiwa Hundun seperti apa yang dituduhkan. Kepala sekolah berkata tidak mungkin hanya Guru Chan yang melakukan semuanya ini. Ia curiga di sekolah pasti ada seseorang yang lebih berkuasa yang ikut membantu pergerakan Guru Chan. Kini mereka mulai mencurigai ketua Mingxi pemilik sekolah. Namun mereka tidak memiliki bukti untuk menuduh. Kepala sekolah meminta pertolongan mereka berdua untuk mencari tahu siapa yang telah memanipulasi batu ingatan miliknya. Apabila orangnya berhasil tertangkap, maka nama baik kepala sekolah dan Guru Feng bisa dibersihkan. Lalu mereka semua berkumpul untuk merencanakan sebuah misi. Di sini, Jining curiga terdapat seseorang yang telah memanipulasi energi jiwa Hundun dan meletakkannya di sekolah untuk menjebak kepala sekolah dan Guru Feng. Satu-satunya yang harus mereka lakukan yaitu pergi ke wilayah Wujiang
karena di sana terdapat sebuah senjata yang mampu mendeteksi keberadaan energi jiwa Hundun yang diletakkan di sekolah mereka. Menggunakan senjata tersebut, mereka nantinya bisa tahu letak barang dari energi jiwa Hundun tersebut. Lata lalu menemui Bunga untuk bertanya jalan yang harus dilalui untuk bisa sampai ke wilayah Wujiang. Baru saja bertanya seperti itu, tiba-tiba Melati datang ke sana dan menunjukkan sebuah pelakat yang berguna untuk memasuki wilayah Wujiang. Ia berkata, wilayah tersebut terdapat 2 penjaga. Semua pendekar ingin menambah ilmu dengan cara instan berusaha masuk ke sana, namun selalu gagal dan tewas terbunuh. Tempat itu sangatlah berbahaya, namun Melati bersedia mengantar mereka kalau mau pergi ke sana. Sementara di tempat lain, Raja Dewa mencoba menyerap energi para manusia untuk memperkuat tubuh Jinong, karena tubuh Jinong sangat lemah, yang membuat Raja Dewa tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya saat ini. Namun sayang, apa yang dilakukannya justru membuat serangan balik di tubuh Jinong yang akhirnya terluka. Karena merasa kesal dengan tubuh lemah tersebut, Raja Dewa teringat akan Julian. Ia berusaha untuk pergi menemuinya. Setelah ketemu, Julian yang melihatnya terluka menjadi khawatir dan segera membawanya untuk diobati. Di sana, Raja Dewa berpura-pura sebagai Jinong dan mengatakan ia disakiti oleh Raja Dewa. Maka dari itu ia meninggalkan suku Wu Jianmen dan tidak mau kembali lagi. Makanya ia saat ini terluka. Julian merasa khawatir akan kesehatannya dan berencana membawanya kembali ke sekolah Heibai. Setelah tiba di sekolah, Jining terkejut melihat kondisi saudaranya seperti itu. Julian menjelaskan, demi melawan Raja Dewa dan kabur dari suku Wu Jianmen, Jinong menjadi terluka parah. Kini, Jinong telah tobat dan ingin meninggalkan suku Wu Jianmen. Padahal semuanya ini hanyalah akal-akalan dari Raja Dewa saja yang merasuki tubuhnya. Jining dan kawan-kawan menjadi senang setelah melihatnya telah tobat. Karena Jinong sedang terluka, mereka pun hendak membawanya pergi ke wilayah Wujiang. Selain mendapatkan senjata, di sana Jinong juga bisa menyembuhkan lukanya. Singkat cerita, di perjalanan, mereka berhadapan dengan badai pasir yang seketika menyerang, yang membuat mereka semua terpisah. Jining, Jinong, dan Yu'er berada di sebuah goa bawah tanah dan tak sengaja melihat penjaga di sana. Jining teringat, Lata sempat mengatakan wilayah Wujiang memiliki 2 penjaga dan di hadapan mereka merupakan salah satunya. Terlihat banyak sekali pedang yang menancap di batu tersebut. Secara baik-baik mereka meminta bantuan dari si penjaga itu. Namun sayang mereka justru diserang karena tidak suka akan kehadirannya. Jining beserta Jinong seketika berubah menjadi batu, namun tidak dengan Yu'er yang seketika kekuatan jiwa Hundun miliknya langsung aktif. Sementara itu, Muzi, Lata, dan Julian berhadapan dengan penjaga satunya lagi yang menyerupai batu raksasa. Raksasa di sana bertanya maksud kedatangan mereka. Lata menjawab mereka ingin mendapatkan senjata yang bisa mendeteksi energi jiwa Hundun karena saat ini sekolah mereka mengalami sebuah masalah. Raksasa itu menjawab ia mau saja memberikannya namun dengan satu syarat. Ia akan memberikan beberapa pertanyaan. Apabila mereka berhasil menjawab dengan benar, maka ia akan memberikannya. Namun apabila salah, mereka bertiga akan diubah menjadi pasir. Asal mereka tahu, wilayah Wujiang sebenarnya padang rumput
Namun saat ini berubah menjadi padang pasir karena banyak sekali pendekar yang datang ke sana dan gagal, yang diubah menjadi pasir. Mendengarkan ceritanya itu, mereka tidak gentar dan siap menerima resiko apapun itu. Lalu pertanyaan dilontarkan, yang merupakan seputar lagu. Si raksasa menyebutkan beberapa lirik dan mereka harus menebak judulnya. Karena mereka kudet akan masalah musik yang membuat mereka gagal, raksasa langsung memukul mereka. Lata berusaha menahan serangannya tersebut. Kembali ke Yu'er, ia seketika berubah dan langsung mengalahkan penjaga di sana dan berhasil mengambil senjata yang dibutuhkan. Karena hal tersebut, Jining beserta Jinong berubah ke bentuk asal mereka. Julian meminta diberikan satu pertanyaan lagi, karena merasa tidak adil apabila pertanyaannya seputar lagu. Raksasa lalu memberikan satu kesempatan. Pertanyaan berikutnya seputar obat-obatan. Ia menyebutkan beberapa tanaman dan mereka harus bisa menjawab jenis obat yang berasal dari tanaman yang ia sebut. Hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang sulit bagi Julian karena ia memang jago di bidang itu. Alhasil, semua pertanyaan dari raksasa batu berhasil dijawab dengan mudah. Raksasa itu pun memberikan senjata yang mereka cari dan menjadi satu-satunya orang yang berhasil mengalahkannya. Singkat cerita, mereka pun bertemu kembali. Karena telah berhasil mendapatkan kedua senjata itu, mereka pun langsung meleburnya menjadi satu agar menjadi senjata pusaka. Terlihat Raja Dewa yang merasuki tubuh Jinong berencana menyerap energi dari senjata pusaka tersebut secara diam-diam. Setelah berhasil melakukannya, mereka semua pun beristirahat. Yu'er saat ini curiga kepada Jinong karena di saat melebur kedua senjata tadi, ia tidak merasakan energi kekuatan dari senjata agung. Ia curiga Jinong yang telah menyerap energinya. Jinong yang mendengarkan hal tersebut menjadi marah karena dituduh seperti itu. Apabila mereka tidak percaya kepadanya, ia siap pergi dari sana. Jining berusaha mengejarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jinong, Raja Dewa akhirnya menunjukkan dirinya. Ia lalu menyerang Jining dan hendak membunuhnya di sana. Jining yang melihat hal tersebut tidak melawan karena ia tidak ingin melukai tubuh Jinong. Namun sayang, ia yang harus terluka di sana. Tak lama kemudian, Dongki datang ke sana dan memaksa Jining untuk mengalahkan Raja Dewa. Dengan begitu, mereka bisa memisahkan Raja Dewa di tubuh Jinong. Dengan segera ia pun menggunakan teknik jurus 1000 pedang dan berhasil mengalahkannya. Singkatnya, mereka semua kembali ke sekolah dan kini Raja Dewa yang berada di tubuh Jinong ditangkap. Guru Chan yang melihat itu mengatakan mereka semua harus secepatnya memisahkan Raja Dewa dari tubuh Jinong sebelum terlambat.
先将神王 Lata yang mulai curiga langsung menemui Muzi sambil mengatakan kalau kemarin Guru Chan sangat ngotot ingin membunuh kepala sekolah yang merupakan mata-mata. Namun saat ini Raja Dewa berhasil ditangkap, namun tidak dibunuh, dan justru ingin memisahkan Raja Dewa dari tubuh Jinong. Padahal misi sekolah Heibai adalah membunuh Raja Dewa. Dari sini mereka curiga mata-mata yang sebenarnya adalah Guru Chan. 没有动杀意，反而还赞同我们的观点。长青师尊，不错，但是长青师尊 Sedangkan di tempat lain, Julian menemui Jinong yang sedang disegel. Di sana ia bertanya apakah yang dihadapannya saat ini Raja Dewa atau Jinong. Ia menjawab kalau saat ini dirinya adalah Jinong. Namun, Jinong berkata ia hanya bisa mempertahankan kesadarannya dalam waktu singkat sebelum Raja Dewa kembali mengambil alih kesadarannya. Mendengarkan hal itu, Julian memberikan sebuah pil yang berguna untuk melupakan semua ingatannya. Sebentar lagi, ritual pemisah antara dirinya dan Raja Dewa akan segera dilakukan. Apabila Jinong ingatannya telah dihapus, maka Raja Dewa tidak akan bisa memasuki tubuhnya lagi. Karena diketahui, Raja Dewa hanya bisa memasuki tubuh seseorang yang memiliki ingatan dan masa lalu yang kelam. 也就是因为我们才会变成今天